Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak adalah Retno. Kakak adalah instruktur Smart Primagama bidang studi kimia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang asam basa. Tahukah kalian bahwa asam basa itu banyak loh ada di kehidupan kita? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Sekarang kita masuk ke materi asam basa. Oke, sebelumnya Mbak akan tanya kalian terlebih dahulu. Nah, pernahkah kalian meminum jus jeruk? Ataupun pasti kalian juga pernah kan untuk membasuh tangan kalian dengan sabun. Nah, kira-kira kalian bisa menentukan atau tidak mana yang asam, mana yang basa. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang ciri-ciri asam dan basa. Ada perbedaan antara asam dan basa. Kalian bisa lihat di sini bahwa asam dia akan apabila dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa apabila dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Kemudian untuk asam dia akan memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan basa dia akan memiliki pH lebih dari 7. Kemudian asam sendiri itu bersifat korosif, sedangkan basa dia akan bersifat kaustik. Untuk lebih jelasnya, untuk membedakan asam dan basa, yuk kita lihat contoh mana asam, mana yang basa. Nah, untuk contoh asam sendiri itu ada asam asetat, yaitu CH3COH, kemudian ada asam format, HCOH, kemudian ada asam fosfat, yaitu H3PO4, kemudian juga ada asam sulfat, yaitu H2SO4, dan juga ada asam klorida. Kemudian, untuk basa sendiri, contohnya itu ada seperti gas amonia, yaitu NH3, kemudian amonium hidroksida, yaitu NH4OH, kemudian ada urea, yaitu CONH2 2 kali, kemudian ada juga glukosa, C6H12O6, kemudian ada juga NaOH, yaitu natrium hidroksida, dan ada juga KOH, yaitu kalium hidroksida. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas tentang soal-soal berikut. Nah, masuk ke soal pertama ya adik-adik. Di sini kita lihat soal yang pertama. Perhatikan ciri-ciri larutan berikut. Untuk yang pertama, apabila dilarutkan dengan air, dia akan menghasilkan ion OH-. Kemudian yang kedua, mempunyai pH lebih dari 7. Sedangkan yang tiga, di dalam air, dia akan menghasilkan ion H+. Yang keempat, dia akan menimbulkan korosi. Dan yang kelima, dia bersifat kaustik. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ciri larutan dari NaOH. Barusan saja kita bahas bukan bahwa NaOH itu adalah basa. Kira-kira mana ya yang merupakan ciri-ciri basa dari kelima pilihan ini? Nah, kalian bisa menentukan atau bukan? Nah, NaOH kita tahu bahwa dia adalah basa. Sedangkan basa memiliki ciri-ciri yaitu apabila dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Kemudian dari segi pH dia akan lebih dari 7 dan sifatnya dia adalah kaustik. Gimana adik-adik, sudah paham atau belum? Nah, pasti sudah paham bukan? Oke, kita lanjut ke satu nomor lagi ya, ke contoh nomor 2. Nah, di nomor 2 ini juga ditanyakan tentang ciri-ciri larutan dari sini. Kemudian, perhatikan ciri-ciri larutan berikut. Yang pertama, apabila dilarutkan dengan air, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Kemudian yang kedua, di dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-. Kemudian yang ketiga mempunyai pH kurang dari 7, yang empat mempunyai pH lebih dari 7, yang kelima menimbulkan korosi, sedangkan yang enam bersifat kaustik. Nah, pertanyaannya kira-kira manakah ciri larutan yang terdapat dalam obat mah? Nah, kalian berarti harus menentukan dulu obat mah itu kira-kira asam atau basa. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, dari pembahasan di sini, sakit mah itu terjadi karena adanya produksi asam klorida yang berlebih di dalam lambung. Akibatnya lambung kita terasa perih. Nah, untuk mengobati kondisi tersebut, maka obat yang diberikan kepada penderita sakit mah harus mengandung basa agar kondisi lambungnya menjadi netral. Nah,
Berarti kita sekarang tahu kata kuncinya bahwa obat mah itu bersifat basa. Maka kita tentukan manakah ciri larutan yang bersifat basa, yaitu dia akan bersifat kaustik. Jika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion OH-, kemudian pH-nya lebih dari 7. Kemudian untuk mengubah warna lakmus, merah nanti akan menjadi warna biru, dan dia juga akan menetralkan asam. Sehingga jawabannya yaitu adalah nomor 2, 4, dan 6 atau yang D. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada informasi dari Primagama nih. Yuk kita simak dulu informasi dari Primagama. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut lagi loh ya. Pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih. Pernah nggak adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawaban pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik mengambil matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, maka adik-adik akan mendapatkan Masterbook, yaitu kumpulan materi di dalamnya. Dan Smart Exercise, yaitu kumpulan soal-soal di dalamnya. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Sedangkan enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Kemudian consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Metode belajar menggunakan Smart Solution yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Serta fasilitas terbaik lainnya yang akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasinya sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya yaitu adalah tentang indikator asam basa. Di sini indikator asam basa adalah zat yang akan berubah warna dalam lingkungan tertentu, baik dalam lingkungan asam maupun lingkungan basa. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita perhatikan dulu jenis-jenis indikator asam basa. Yang pertama ada yang namanya kertas lakmus. Kalian sudah pernah belum melihat kertas lakmus? Pasti masih asing ya, apalagi kalian masih SMP. Nah, kertas lakmus sendiri adalah indikator yang sering digunakan di laboratorium kimia. Nah, kertas lakmus sendiri ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna biru. Oke adik-adik, sekarang kita perhatikan kertas lakmus ya. Nah, di sini ada ya kertas lakmus berwarna biru dan ada juga kertas lakmus berwarna merah. Nah, kira-kira bagaimana sih kertas lakmus berwarna biru dan merah ini bisa menjadi indikator? Nah, caranya yaitu dengan cara mencelupkan kertas lakmus baik biru ataupun merah ke dalam suatu larutan tertentu. Untuk mengidentifikasi larutan tersebut bersifat asam, basa, ataupun netral, nah kita celupkan kertas lakmus ini ke dalam larutan itu. Apabila larutannya nanti bersifat netral, maka kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Sedangkan kertas lakmus biru dia akan tetap berwarna biru. Kemudian apabila kertas lakmus biru maupun merah ini kita celupkan ke dalam suatu larutan yang bersifat asam, maka kertas lakmus merah nanti akan berwarnanya tetap merah. Sedangkan yang kertas lakmus biru itu nanti dia akan berubah warna, yaitu menjadi merah. Kemudian apabila kertas lakmus merah maupun biru ini kita celupkan ke dalam suatu larutan
yang bersifat basa, maka kertas lakmus merah akan berwarna biru. Sedangkan kertas lakmus birunya akan tetap berwarna biru. Untuk lebih jelasnya, yuk kita pahami melalui soal-soal berikut. Nah, di sini ada contoh soal. Perhatikan tabel pengujian larutan berikut. Di sini ada beberapa macam larutan. Ada CH3COH, NaOH, NaCl, dan juga HCl. Kemudian dalam tabel ini ada data perubahan warnanya apabila dicelupkan kertas lakmus merah maupun biru. Larutan CH3COH apabila dicelupkan kertas lakmus merah dia tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru dia akan berubah warna menjadi merah. Kemudian untuk yang NaOH, kertas lakmus merah dia akan berwarna jadi biru, sedangkan yang kertas lakmus biru dia akan tetap berwarna biru. Kemudian untuk larutan NaCl, kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru dia akan tetap berwarna biru. Sedangkan untuk larutan HCl, kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru akan berubah warna menjadi merah. Pertanyaannya, larutan yang bersifat basa dan asam secara berturut-turut adalah, yuk kita identifikasi dulu masing-masing dari larutan. Kita lihat coba, larutan CH3COOH. Di sini dari kertas lakmus merah dia berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru menjadi merah. Ingat, tadi apabila suatu kertas lakmus biru berubah menjadi merah, berarti sifat larutan ini adalah asam. Berarti kita sekarang tahu bahwa larutan CH3COH itu bersifat asam. Kemudian lanjut kita ke larutan NaOH. Di sini kertas lakmus merah dia berubah warna menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru dia tetap berwarna biru. Kalau kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, itu tandanya dia bersifat basa. Berarti larutan NaOH ini bersifat basa. Kemudian sekarang kita identifikasi yang larutan NaCl. Larutan NaCl, kertas lakmus merahnya dia tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru dia tetap berwarna biru. Apabila suatu kertas lakmus warnanya tetap atau tidak berubah, berarti larutannya bersifat netral. Berarti di sini NaCl sifatnya adalah netral. Kemudian yang terakhir adalah larutan HCl. Di sini kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus birunya dia berubah menjadi merah. Tadi sudah kakak sebutkan ya bahwa kertas lakmus biru apabila berubah warna menjadi merah berarti dia bersifat asam. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaannya, yaitu adalah manakah larutan yang bersifat asam dan basa secara berturut-turut? Berarti larutan yang bersifat asam itu tadi adalah CH3COH dan HCl, sedangkan larutan yang bersifat basa itu adalah NaOH. Nah, apabila kita urutkan dan sesuai dengan pilihan jawabannya, berarti jawabannya adalah yang mana? Kira-kira? Ya. Nah, berarti yang C ya, yang bersifat basa adalah NaOH, sedangkan yang bersifat asam adalah HCl. Nah, untuk lebih jelasnya, ada satu soal lagi adik-adik. Nah, di sini perhatikan tabel pengujian larutannya. Ada perubahan warnanya. Pada larutan yang pertama, kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru dia berubah menjadi merah. Berarti kira-kira apa ini? Ya, larutannya adalah bersifat asam. Kemudian untuk yang nomor 2, kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru, sedangkan kertas lakmus biru berubah menjadi warna biru. Berarti kita sudah tahu bahwa larutan yang kedua ini yaitu bersifat basa. Sedangkan larutan yang ketiga, kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru dia tetap berwarna biru. Artinya larutan ini adalah netral karena dia tidak merubah warna kertas lakmus, baik merah maupun yang biru. Kemudian untuk larutan yang keempat, di sini kertas lakmus merah dia berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru dia berubah menjadi merah. Artinya larutan yang keempat ini bersifat asam. Kemudian untuk yang larutan kelima,
Di sini kertas lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan kertas lakmus biru dia tetap berwarna biru. Berarti larutan ini bersifat netral karena tidak mengubah warna kertas lakmus. Sekarang pertanyaannya adalah larutan yang bersifat basa dan asam secara berturut-turut. Tadi kita tahu bahwa yang bersifat basa adalah larutan yang nomor 2. Sedangkan larutan yang bersifat asam itu bisa nomor 1 ataupun nomor 4. Tetapi kita cari yang urutannya, berarti yaitu bisa nomor 2 dan 1 ataupun nomor 2 dan 4. Sehingga jawabannya adalah yang C, yaitu 2 dan 4. Nah, itu adalah penjelasan tentang indikator kertas lakmus. Sekarang kita masuk ke materi indikator alami. Nah, indikator alami di alam itu banyak ditemukan pada tumbuhan. Banyak tumbuhan yang dapat kita jadikan sebagai indikator, yaitu antara lain bunga sepatu, bunga bugenvil, kulit manggis, kubis ungu, kunyit, ataupun pacar air. Nah, ekstrak bahan-bahan ini dapat bertindak sebagai indikator karena dapat berubah warna sesuai dengan lingkungannya. Kemudian kita lanjut ke materi indikator universal. Nah, pada materi ini, indikator universal merupakan campuran berbagai indikator yang dapat menunjukkan pH suatu larutan dari perubahan warnanya. Indikator universal apabila kita celupkan nanti akan berubah warna tergantung dari sifat larutan yang kita celupkan. Nah, apabila kita sudah mencelupkan indikator universal, maka kita cocokkan warnanya sesuai dengan pH-nya yang ada pada wadahnya. Nah, kita cocokkan kira-kira warnanya yang mirip yang mana. Apabila ada warna yang mirip, berarti itulah pH-nya. Gitu. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke materi pH meter. pH meter adalah alat pengukur pH dengan ketelitian yang sangat tinggi. Jadi dibandingkan indikator-indikator yang lain seperti tadi kertas lakmus, indikator alami, ataupun indikator universal, pH meter adalah yang memiliki keakuratan lebih tinggi daripada indikator-indikator yang sudah kakak sebutkan tadi. Nah, pH meter dapat menyatakan pH larutan sampai 2 angka desimal pada temperatur tertentu. Karena di sini bersifat digital, jadi nanti langsung terlihat. Caranya untuk mengetahui pH suatu larutan tertentu, maka elektrode dari pH meter ini kita celupkan ke suatu larutan. Nah, nanti apabila sudah kita celupkan ke suatu larutan, di situ nanti akan muncul angka dari larutan itu. Yang angka itu maksudnya adalah menunjukkan pH dari larutan tersebut. Nah, tapi sebenarnya pH itu apa ya? Nah, untuk pH sendiri nanti akan dibahas lebih lanjut di materi SMA, tapi di sini kakak akan jelaskan sedikit. Nah, untuk pH sendiri ukurannya yaitu adalah angkanya dari 1 sampai 14. Nah, untuk pH netral itu adalah pH 7. Tetapi untuk pH asam yaitu adalah pH yang kurang dari 7. Semakin kecil angkanya, berarti suatu larutan tersebut semakin bersifat asam. Sedangkan apabila pH-nya itu semakin besar atau menuju ke angka 14, berarti di situ larutannya bersifat sangat basah. Nah, pH itu sendiri artinya adalah pangkat hidrogen atau power of hydrogen, yaitu tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan yang diukur dengan skala dari 0 sampai dengan 14. Nah, di sini sudah kakak jelaskan tentang materi tentang asam dan basa. Kira-kira kalian sudah paham bukan tentang materi asam basa? Demikian adik-adik penjelasan tentang materi asam basa. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel Primagama dan bunyikan loncengnya agar selalu update video terbaru dari kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi. See you!